بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Apakah kita berpikir alam akan diam saja? Beda fikir alamnya mentang-mentang tanyo nakai je tak budak alam. Mereka diberikan insting juga untuk bertahan hidup. Rimung, ulu, menyoka tak perkara uji, hanai turi urudung saleh je. Entai patau tiga. Kenapa? Memang insting alam seperti itu. Tapi ketika kita tidak mengganggu dia, kan ada kisah Nabi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud seorang ulama di kalangan sahabat, orang soleh, tapi badannya kecil, kurus krempeng. Cuman ilmunya luas, zuhudnya luar biasa, ahli Al-Quran. Jadi pernah jumpa dengan seekor harimau di padang pasir. Harimau padang pasir, kan harimau Sumatera. Harimau padang pasir, harimau gerah. Nyo merempak kena yo. Hati dah wali. Dan berbiraya harimau. Kan ada sesekali lihat yang di Abu Dhabi itu, Emirat Arab, orang-orang pelihara harimau di rumah. Bebeknya harimau, berbiraya harimau. Jumpa sama Abdullah bin Mas'ud di padang pasir, Pak Sabuhate. Maka saling bertatapan. Mata Abdullah bin Mas'ud bertatapan dengan mata seekor harimau. Tetapi tatapan mata penuh keimanan kepada Allah. Tatapan mata penuh ketundukan kepada Allah. Tatapan mata penuh cinta dan kasih sayang dalam hati kepada sesama alam ciptaan Allah membuat sang harimau itu kalah tatapan dia. Harimau itu mundur dan pergi. Ya kena yo? Itu mundur. Kabeh dengan Ali ada soleh dah. Jadi jangan main-main dengan alam itu. Kalau kita ganggu alam ini, kalau kita rusak alam ini, dia akan bereaksi. Itulah makna firman Allah dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan, kekacauan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, karena tangan manusia yang merusak. Jadi daya rusak alam itu sangat dahsyat sekali. Jangan kita remehkan alam. Dia punya daya merusak yang sangat luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Kalian tsunami itu sekali dia bereaksi ratusan ribu nyawa. Cuman dia kadang belum bereaksi. Jangan kita pikir aman-aman aja. Maka dalam kondisi seperti ini, yang pertama sekali, kembalilah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, agar alam pun tunduk kepada kita, dan kita pun sama-sama sebagai kita juga bagian daripada alam. Hidup kita damai, tenang bersama alam, seperti Nabi Daud hidup bersama alam, gunung-gunung, burung-burung. Kenapa Nabi Daud kalau berzikir, gunung-gunung ikut berzikir bersama Nabi Daud, burung-burung ikut berzikir bersama Nabi Daud, tenang, teduh, tentram. Kita ingin seperti itu, kita ingin hidupkan lagi seperti itu. Dulu ada itu, tapi sekarang tidak dapat juga. Dulu ada kisah-kisah, misalnya zaman-zaman kita dengar orang kalau ke gunung itu kadang-kadang sering mendengar seperti ada suara zikir, kan ada itu. Karena memang dulu yang naik ke gunung itu wali-wali Allah. Mereka naik ke gunung, kemudian berkalut di sana sampai bertahun-tahun, berzikir siang malam sampai gunung itu berzikir.
Sekarang yang naik gunung bukan wali Allah. Sekarang yang naik gunung musuh Allah. Gunung bagus-bagus dia krok, pohon bagus-bagus dia buat rusak. Maka Allah katakan, wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil. Sebagian manusia, kata Allah, kalau dia ngomong, kalau dia berbicara, dia membuatmu takjub. Dan kalau dia ngomong, kalau dia berbicara, dia pakai nama Allah, bersaksi lagi, seolah-olah dia betul-betul baik, betul-betul berbuat kebaikan. Wa idza tawalla, tapi selesai masa kampanye, selesai dapat posisi, selesai ini, selesai itu, mereka tawalla. Di belakang kita cari sumber-sumber mana yang bisa kita kerok, yang bisa kita ambil uangnya, yang bisa kita serap. Gunung mereka potong kayu, dikorek gunung untuk ambil sumber daya alam tanpa batas. Apa kata Allah? Wa huwa aladul khisam, orang itulah musuh yang sangat berat, ya. Suka membuat kerusakan. Jadi kalau dulu yang naik ke gunung wali-wali Allah, mereka untuk kalut di sana, maka gunung berzikir seperti di gunung berzikir bersama Nabi Daud. Hari ini yang naik ke gunung musuh-musuh Allah. Maka ini ke depan ini kita harus jaga gunung. Baik awaknya ni. Naik musuh-musuh Allah, dia enggak mau tahu dia. Jadi yang pertama sekali lagi, kembali kepada Allah kita. Dekat, semakinlah kita dekat dengan Allah. Karena apapun cerita, sehebat apapun manusia ini mengatur, bekerja untuk menyelesaikan masalah ini, tetap Allah yang lebih mampu dari semuanya. Memang kita harus ikhtiar. Kita ikhtiar, kita pantau terus. Pokoknya menyata lampak lam 2 minggunya menyata buka HP, menyata ikuti tapi masa ulai tu. Ana apa lagi aja le. Mahan awak nyampi tenang-tenang mana. Ya, memang itu kewajiban mereka. Itu bagian dari ikhtiar kita juga. Cuman bahasa ada agak bahalu-halu bacu be sama cara yuci. Ya, mana kira-kira. Silakan kritik, protes, awasi. Itu ikhtiar kita. Tetapi sebagai orang beriman kita tetap yakin hanya Allah yang mampu menyelesaikan semua persoalan. Dan dari Allah lah segala solusi. Sebagai kita orang beriman, awaknya tak kritik sih, tapi dalam hati kita tetap Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, segerakanlah selesai proses mati lampu ini. Kita berdoa karena di sana banyak juga orang-orang fakir miskin yang dengan mati lampu ini dia susah dapat pemasukan, susah dapat uang untuk jajan anak-anaknya. Mungkin kita orang-orang katakanlah di sini, kalau kita lihat dari wajah-wajah ini kan menengah ke atas ini, wajah-wajah ada genset semua di rumah kan. Tapi di sana ada orang-orang susah, hidup lampu aja dia tak seberapa dapat, apalagi mati lampu. Cuman dia nggak ngomong, kadang-kadang dia pun nggak punya HP seperti kita yang bisa langsung update status. Bagaimana dengan janda-janda itu yang selama ini memang mata pencariannya bergantung pada istri? Maka berdoa kepada Allah. Dalam berdoa sisipkan, wahai Allah, sayangilah orang-orang fakir, irhamil fuqara wal masakin, ya rabbal fuqara wal masakin. Wahai Tuhan yang sangat mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin, Engkau maha tahu, wahai Allah. Sebagian saudara-saudara kami yang fakir dan miskin sangat susah sekali dengan mati lampu. Bantu kami, wahai Allah. Kami tidak punya daya dan upaya kecuali dari
Engkau wahai Allah. Pokoknya semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita tunduk kepada Allah, semakin kita cengeng, semakin kita perkencang ketundukan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam kondisi musibah seperti ini, kita harus juga berikhtiar dengan cara berbuat baik sesama kita. Karena berbuat baik kepada sesama itu bagian daripada yang dapat menolak bala, menyelesaikan bala. Idfa'ul bala bis sadaqah. Tolaklah bala dengan sedekah. Tolaklah bala dengan sedekah. Maka sebenarnya justru dalam kondisi musibah seperti ini, itu semakin digalakkan itu bantuan-bantuan bukan dari pemerintah. Pemerintah memang wajib mereka. Ya, memang wajib. Ini dari kita justru jangan ini yang aneh kadang-kadang. Justru yang dari umat inilah yang memberikan keberkahan, mempercepat turunnya rahmat Allah ketika kita saling membantu, ini kadang-kadang kita juga udah mereka lambat, kita bantu pun ditahan-tahan dan lain sebagainya, harus ini, harus itu. Karena memang konsepnya seperti itu. Dalam kondisi kita susah, kita kalau susah, jangankan susah dalam skala kolektif, kita pribadi, kita lagi ada masalah, bisnis kita ada masalah, kita lagi sakit, itu disuruh banyak-banyak sedekah. As-sadaqatu syifa. Karena sedekah itu penyembuh, sedekah itu solusi, sedekah itu jalan keluar. Semakin kencang cobaan yang kita hadapi, semakin kencang kita hadapi dengan sedekah. Maka banyak-banyak sedekah ya. Dalam kondisi seperti ini banyak-banyak sedekah. Misalnya saya 5 hari sudah mati lampu, berarti minimal untuk ekonomi kelas bawah seperti kami sehari 10.000 misalnya, berarti 5 hari 50. Memang seperti itu, terus kita mandiri. Lain puta tak harapkan manusia butuh hasad. Dipegah 50% sampai uronyo 50% dan tolong, 50% dan tolong. Dipegah di lampu ro minggu uronyo, nyo tuponya mata udah dan saya nampak. Putar badan. Yang na putus basa, hati sakit, mulut mengeluarkan sumpah serah. Kita mandiri terus. Ya Allah, nyo kali mengurau kakek nyampai 50.000 sedekah, mudah-mudahan mengurau berikuji baik mati lampu. Ternyata mati cilom tamah baju tu sedekah. Banyak-banyak bersedekah dengan tujuan kita agar segala kesulitan saudara-saudara kita termasuk kita dalam musibah kali ini segera diangkat oleh Allah, segera diringankan seluruh persoalan dan keadaan semuanya segera membaik, segera normal. Bagaimanalah kita berdoa Allah ketuk hati-hati mereka, para penguasa yang memang punya kemampuan, punya tongkat untuk itu, walaupun bukan tongkat Nabi, untuk segera bisa menyelesaikan masalah ini. Dan itu memang kewajiban mereka. Kita sebagai rakyat tunduk kepada mereka. Kemudian yang ketiga dan terakhir, ud'uni astajib lakum. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Bahkan minta doa kepada anak-anak yatim dalam kondisi seperti ini. Minta doa anak-anak yatim, minta doa orang-orang susah, minta doa orang-orang perempuan-perempuan janda yang harus menjaga anak yatim, janda tua, Ustaz, bukan janda muda. Senyum-senyum dia kalau kita sebut janda. Perbanyak doa, ya, perbanyak zikir. Majelis-majelis zikir kita hidupkan dalam kondisi seperti ini. Ini luar biasa. Padahal sebagian masih mati lampu, tapi jamaahnya
Rame, artinya tidak ada pengaruh. Inilah yang luar biasa Aceh. Luar biasa Aceh inilah dia. Dalam kondisi musibah pun majelis zikir tetap hidup, yang meratib tetap gas. Yang berzikir tetap gas, yang baca Al-Quran tetap gas. Itu yang hebatnya aja. Nah, kadang-kadang kalau kita renungkan, ini nanti di hari akhirat insya Allah yang paling mudah masuk surga adalah masyarakat Aceh. Iya. Alhamdulillah kita lihat suasana di masjid-masjid pengajian tetap, di pengurus masjid pi hanjit kurul tak nyobek dua pengajian Melayu. Tanya mana orang kada orang rumah dia. Cuman karena pengurus masjid semangat, kita pun berangkat. Dan jamaah pun hadir. Dan subuh pun sedikit. Dan itu subuh. Tingkat ki Banjar kok bisa hana-hana berkurang-kurang. Subuh dalam keadaan mati lampu. Teringat kita dengan hadis Basyiril Masyaina bin Nurit Tam. Ali Basyiril Masyaina fid dhulumat bin Nurit Tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kata Rasulullah kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan subuh menuju masjid. Sampaikan kabar gembira kepada mereka bin Nurit Tam, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari akhirat. Dan itu bisa kita buktikan kan? Walaupun mati lampu, kita tetap berjalan. Sampai ke sini, begitu kedengaran suara genset, alhamdulillah. Lo kan prediksi yang apa kira-kira ceramah lah mati lampu lah. Udah berapa tempat ceramah dalam kegelapan kan? Ternyata alhamdulillah hidup di sini, hidup lampu, kita tetap bisa mengadakan acara ini seperti biasa, berjalan lancar alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, terakhir kita berharap dengan segala cobaan, dengan segala musibah yang terus sering menimpa kita masyarakat Aceh, mudah-mudahan dengan itu kita berharap kita masyarakat Aceh orang yang paling cepat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.